Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Hola, di sini aku mau cerita kejadian yang menimpa kakak kandung aku sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun 2005 lalu. Di sini aku gak akan menyamarkan nama kami semua. Cuma kota dan tempatnya akan aku samarkan ya. Percuma kalau kalian cari nama kita di akun manapun gak bakal ketemu, kecuali kalian baca di koran pada tanggal sekian ya terbitannya di tahun 2005 bulan Agustus. Perkenalkan, namaku Kalista Sabrina Effendi dan nama kakakku Kalista Mutia Sabrina Effendi. Sebelum cerita, aku udah izin dulu sama orang tuaku dan kakakku. Pasti kalian bingung, kan? Gimana cara aku izin ke kakakku? Layaknya keluarga lainnya, keluargaku termasuk keluarga yang harmonis, kompak, dan saling mencintai satu sama lain. Aku dan kakakku beda usia cuma 3 tahun. Nama panggilan kakakku Mutia dan nama panggilanku Ara, yang kalau digabungin jadi Mutiara. Kenapa gitu? Ya karena orang tuaku pengen kami berdua hidupnya sukses, berkilau, dan berkebutuhan cukup dan ikut jejak orang tuaku. Kakakku itu wanita yang gak neko-neko. Orangnya lemah lembut, rajin, pembersih, dan gak banyak omong. Banyak banget yang bilang wajah kakakku sekilas mirip sama artis Laudya Chintya Bella. Saat itu aku SD kelas 6, kakakku SMP kelas 3. Untuk info aja ya buat teman-teman ya, aku dan kakakku itu kerjanya baku hantam terus, gak pernah akur. Kalau bareng gak sama, auto barbar dah. Siang itu di hari Minggu yang cerah, entah setan mana yang memasuki kakakku sehingga dia ingin cerita sesuatu ke aku. Ya, awalnya dia aku cuekin. Tetap main HP aku walaupun kakakku lagi ngoceh-ngoceh. Sampai tiba-tiba, "Kamu dengerin kakak gak sih? Ini kakak seriusan loh." Kamu nanggepinnya malah gitu. "Ntar kalau kakak ada apa-apa baru kamu nyesel." Setelah ngomong gitu, kakakku pergi langsung ke kamar dia. Ada penyesalan. Kenapa aku gak dengerin dia pas cerita tadi? Tapi aku bodo amatin dia. Aku bilang, "Alah, paling bahas masalah cinta." Besoknya dia gak negur aku. Dia ngediamin aku. Anggap aku gak ada di rumah. Tapi emang sering sih dia gitu. Tapi kali ini udah hampir 1 minggu dia diemin aku. Dan ternyata dia juga ngediemin mami dan papi. Besoknya dia dipanggil sama papi. "Kamu kenapa Mutia? Ada masalah? Cerita, jangan gini. Berarti kamu gak menghargai papi dan mami." "Enggak pi, aku gak kenapa-napa. Cuma lagi bad mood aja," jawab kakakku. "Kamu juga Ra. Kalau sama kakak gak usah ngelawan, gak usah bantah. Papi perhatiin kamu ini selalu ngebantah kalau kakak yang ngomong." "Apa sih Pi? Kenapa Ara dimarahin juga? Aku gak salah apa-apa juga, jadi ikutan terus." Lalu aku masuk kamar, ngunci diri sampai malam. Lalu Bi Mina ngetuk-ngetuk pintu sambil bilang, "Dek Ara, katanya mau nasi goreng kan? Itu udah Bibi masakin." "Nggak nafsu Bi, Bibi makan aja." Lalu dia gedor-gedor pintu sambil teriak-teriak, "Buka nggak Ara? Ara, buka cepetan." "Ngapain sih lo, perlu apa? Aku lagi nggak mood," bentakku. "Please, maafin kakak. Kali ini aja kakak mau cerita, tolong." Sambil nangis dong dia. Akhirnya dengan magernya aku bukain pintu. "Ada apa sih? Perlu apa?" "Kayak yang penting-penting aja," kataku. "Kakak mau cerita, tolong dengerin. Sekali ini aja, please," rayu kakakku. Akhirnya dia cerita. "Minggu lalu, kakak mimpi ada cowok ganteng banget datengin kakak di tempat les. Dia bilang wajah kakak mirip banget sama mantannya. Terus dia juga cerita
kalau dia itu udah 20 tahun yang lalu meninggal. Dia sakit hati sama pacarnya. Makanya ketika lihat kakak dia niat ingin bunuh kakak. Buat kakak gak ada yang suka. Menurutmu gimana? Tanya kakakku. Alah kak, mimpi itu adalah bunga tidur. Ya udah gak usah diambil pusing. Lagian kan kakak udah ada cowok. Ya udah, anggap aja cuma mimpi. Udah, aku mau tidur. Kakak keluar deh, tidur sana. Jangan lupa berdoa biar gak digangguin setan. Hehe, ledek aku. Dan sebulan kemudian, awalnya gak ada yang beda dari Kak Mutia. Semuanya biasa aja. Cuma sebulan terakhir dia berubah perlahan. Yang pertama curiga malah Bi Inah. Bi Minah cerita, "Dek, bukannya kakak ndak suka daging ya?" Kata Bi Minah. "Iya, gak bisa dia makan daging. Langsung merah badannya. Kenapa sih Bi? Kayak baru kenal kita aja." "Oh gak apa-apa dek, hehe, Bibi lupa." "Oh ya udah Bi," kataku. Malam itu, saat hujan rintik-rintik manja, dari halaman depan ada suara kresek-kresek dari pohon. Aku pikir kucing atau anjing yang lagi pipis. Kok makin lama makin kenceng. Dengan belaga pede dan beraninya, aku buka dikit hordeng kamar. Kaget banget, kok tumben kamu Tia malam-malam gini di sana? Ngapain? Pikirku. Ah, mungkin lagi teleponan sama pacarnya. Besoknya Kak Mutia nyanyain aku. "Ngapain kamu malam-malam duduk di ayunan?" Sambut baru tahu rasa. "Wah, ente mabok. Jelas-jelas kakak yang tadi malam kresek-kresek di bawah pohon mangga. Mau ngapain? Mau nyolong?" "Dih, ngelak. Orang aku liatnya kamu kok, sumpah." Kak Mutia memasang wajah serius. "Demi apa kak? Aku liatnya kamu di bawah pohon malam-malam. Sumpah demi apapun," kataku meyakinkan kakak. "Alah, yaudah, gak usah dibahas." Tiba makan malam. "Mutia, Ara, ngapain malam tadi renang malam-malam?" kata Mami. "Hah?" Aku dan kakak saling pandang. Pas aku mau jawab, kakak nyenggol kakiku. "Oh gak apa-apa Mi, pengen aja. Sekalian ngajarin Ara renang. Iya kan Ra?" Iya Mi, pengen banget renang malam. Tadi gak tahu kenapa." Balasku. "Ya udah Mi, Mutia udah kenyang. Mutia duluan ya ke kamar. PR banyak banget." "Ara juga ya Mi, besok ulangan." Balasku. Kan sebelum ke kamar Kak Mutia kalau dari dapur kudu melewati ruang keluarga. Nah, pas aku lewat, Kak Mutia bengong aja di depan TV. Kutegur. Ngapain? Katanya mau belajar." "Ih, bohong kakak ya. Aku aduin Mami nanti." Tapi Kak Mutia tetap diem, gak ngasih respon. Tiba-tiba, "Ngomong sama siapa?" kata Kak Mutia dari depan pintu kamar. "Lah itu, kakak dari tadi di kamar. Terusin." Sambil noleh dan kosong, gak ada siapapun. Karena gak mau membuat suasana semakin mencekam, akhirnya Kak Mutia kembali ke kamarnya dan aku kembali ke kamarku. Jam sudah menunjukkan pukul 00.38. Saat itu dari kamar Kak Mutia, dia ketawa ngakak. Panjang banget ketawanya. Dari jam 00.38 sampai jam 00.58. Gak berhenti-berhenti. Ya aku auto takut dong ya. Ngapain ketawa selama itu? Astaga, mana gak berhenti-berhenti. Gak nafas berarti. "Woi kak, berisik, ngapain sih? Gila banget jam segini ketawa ngakak-ngakak," bentakku. Kok gak ada jawabannya? Diem, hening. Cuma ada suara jangkrik. Pas kulirik ventilasi kamar, Kak Mutia udah gelap. Artinya dia udah tidur. Berarti siapa dong yang ketawa sepanjang itu? 3 bulan kemudian, sampai tibalah Kak Mutia jatuh sakit. Sakitnya pertama wajar, makin lama makin gak wajar. Kak Mutia gak bisa jalan. Seluruh badannya kayak gak ada tulang, gak kuat buat jalan. Akhirnya dirawat di rumah sakit, sembuh. Terus sakit lagi yang sama, dibawa ke rumah sakit lagi, lalu sembuh lagi. Gitu terus sampai 6 kali. Akhirnya papi menyadari sesuatu kayak ada yang gak beres. Papi berinisiatif manggil kiai. Baru aja lihat kakakku dia udah gak kuat, keringetan, dan nyerah gak sanggup pokoknya. Gitu terus sampai 19 ustadz dipanggil semuanya, nyerah. Akhirnya
Kami inisiatif bawa kakak ke tempat Kiai yang kemarin. Akhirnya kami terbang ke Jawa lagi, diobatin lagi. Kali ini lebih menderita kakakkunya. Saat diobati, perutnya ngecil besar, sambil diiringi jeritan dan raungan kakakku. Alhamdulillah, kakakku sembuh. Lalu kita pulang ke rumah. 1 bulan kemudian, kakakku sakit lagi. Sama kayak bulan-bulan lalu, gak bisa gerak apa-apa, cuma bisa kedip mata doang. Dari raut wajahnya, dia kayak mau ngomong sesuatu. Cuma kami bingung harus gimana. Sampai akhirnya Mbak Mina punya ide. Gini aja Mi, kan kakak ndak bisa ngomong, bisanya kedip-kedip mata. Gimana kalau kita beliin huruf-huruf abjad gitu, kayak anak TK itu loh yang ditempel di dinding, kata Mbak Mina. Akhirnya belilah mamiku angka-angka ABCD sampai Z itu. Kak, kalau kakak mau bilang sesuatu, nanti mama bantu ya. Ayo nak, mau bilang apa? Kalau iya kedip matanya sekali aja. Kalau bukan, kedip mata 2 kali ya nak, kata mami bicara ke kakak. Akhirnya, setelah mami berusaha mengeja huruf-huruf, terbuatlah 1 kalimat. Mi, tolong kumpulin semua keluarga, teman sekolah, temen les. Aku udah gak tahan. Pecah tangis kami semua di sana. Akhirnya besok semuanya udah kumpul. Mami kembali mengeja huruf-huruf lagi. Lalu terbuatlah kalimat. Semuanya, terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang kalian ke aku. Aku pamit sekarang. Tolong ingat aku selalu sampai kapanpun. Ara, tolong jagain mami dan papi. Aku sayang kalian semua. Semuanya nangis, bener-bener nangis. Pas jam 12 siang kakak pergi untuk selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakak pergi dengan senyum. Wajahnya bersih banget. Dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Aku pun begitu, gak berhenti nangis-nangis kejer. Mami nangis pingsan, nangis lagi, pingsan lagi. Singkat cerita udah dikubur masuk ke 3 hari. Setelah kakak meninggal, kita mau adain yasinan bareng anak-anak yatim piatu di pesantren. Semua makanan, catering udah siap di sana. Saat kami mau pergi, ada kejadian aneh. Saat mau pergi menuju tempat yasinan, mobil papa gak nyala. Oke, pakai mobil mami, gak nyala juga. Sampai semua mobil dan motor dinyalain gak bisa. Akhirnya papi telepon bengkel langganannya. Datanglah si mas-masnya. Pas dicek gak ada masalah. Semua mobil dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kenapa gak bisa dinyalain? Sampai Ustadz pun datang. Pak, maaf, udah ditungguin di sana. Aduh pak, maaf telat. Ini gak tahu kenapa semua mobil dan motor gak nyala. Padahal udah dicek semuanya sehat-sehat aja, kata papi. Tiba-tiba Ustadz tersebut diam lalu bilang, Almarhumah Mutia gak mau kita yasinan di tempat lain pak. Dia mau kita yasinan di rumah ini, rumah dia. Akhirnya yasinan di pesantren tersebut di cancel. Yasinan jadi di rumah kami. Berikut adalah sudut pandang Mbak Mina, Mami, pemilik warung dan Pak Kiai. Sudut pandang Mbak Mina. Hari itu Mbak Mina melakukan tugasnya seperti biasa. Saat dia selesai masak, tiba-tiba Kak Mutia datang. Bi, masak apa hari ini? Masak balado ayam kak, udang goreng sama tumis kangkung. Mau makan kak? Tanya Mbak Mina. Gak ada rendang Bi, aku pengen banget makan daging Bi, kata kakakku. Lah, bukannya kakak gak bisa makan daging ya kak? Tumben minta masakin rendang, tanya Mbak Mina. Please Bi, masakin dong, rayu Kak Mutia. Akhirnya Mbak Mina masak rendang 1 kilogram daging. Kebetulan stok santan di kulkas habis. Oh iya,
Buat yang gak tahu, kalau masak rendang terus belum dikasih santan, berarti belum masak dagingnya, masih setengah mateng. Pergilah Bik Minah ke warung. Saat kembali, betapa kagetnya dia lihat Kak Mutia menjilati wajan daging rendang tadi. Padahal dagingnya baru setengah mateng. Cara makannya juga aneh, langsung dari kualinya pakai tangan. Saat itu Bik Minah langsung bilang, "Ya Tuhan Kak, kan belum masak, kan masih keras," kata Bik Minah. "Gak tahan, aku sudah sangat lapar," jawab Kak Mutia dengan suara berat. Saat Mami lihat Kak Mutia renang malam-malam, itu sebetulnya Bik Minah juga lihat. Karena kamar Bik Minah gak jauh dari kolam. Namun yang dilihat Bik Minah beda. Saat Mami lihat yang renang itu aku, ternyata bukan. Bik Minah saat itu melihat Kak Mutia lagi berenang dengan sosok lelaki besar dan sangat tinggi. Di sana Bik Minah hanya bisa berdoa sambil ketakutan. Esoknya dia lagi beres-beres, lalu Kak Mutia nyamperin Bik Minah. "Gue tahu lo pasti lihat kita kan malam tadi. Awas kalau lo sampai ceritain ke orang. Lo gue bunuh, dasar manusia bodoh," ancam kakak gue. Bik Minah takut sekali pada saat itu, karena dia yakin pasti ada yang gak beres sama kakakku. Karena kakakku gak pernah ngomong kasar ke siapapun. Dan ini adalah sudut pandang pemilik warung. Aku lupa cerita kalau setiap malam Jumat kakakku selalu keluar rumah dengan berbagai alasan agar bisa lolos dari papi. Untungnya aku pernah ngikutin kakak ke warung itu, jadi seenggaknya aku akan dapat informasi sesuatu. "Permisi Bu." "Iya Mbak, pesen apa?" kata Bu Lastri. "Oh enggak Bu, saya cuma mau nanya orang ini," sambil aku liatin foto kakakku. "Sering kesini kan Bu?" tanyaku. Seketika Bu Lastri langsung diem dan bicara. "Maaf, saya banyak kerjaan, permisi." "Bu, tolong dong, tolong kami Bu, aku adiknya dia. Niatku kesini pengen pecahin teka-teki yang menimpa kakakku." Akhirnya aku ceritain semua ke ibu itu. Lalu dia bilang, "Awalnya dia datang pesen 2 porsi sate. Namun dia bilang satenya setengah matang aja. Ya udah diturutin. Dia makan di sini dan dia selalu pesan kopi hitam tanpa gula 2 gelas. Karena nggak curiga, ya udah selesai dibuat. Dia makan satenya sambil ketawa-ketawa entah sama siapa. Selesai dia makan, saat pegawaiku mau ngambil bekas piring dia, pegawaiku kaget. Kok satenya yang 1 porsi nggak dimakan? Dan anehnya daging sate tersebut belatungan. Padahal saya nggak pernah beli daging yang nggak seger. Kejadian ini terulang hampir 6 kali. Saat itu saya nggak tahan. Saya panggil tetangga saya yang indigo. Saat lihat dia makan, tetangga saya kaget. Dia bilang, "Kakakku makan sama genderuwo." Saking tingginya itu genderuwo, yang kelihatan cuma kakinya doang. Dan dia juga lihat perut kakakku gede. Ya mereka ketawa-ketiwi layaknya suami istri gitu. Terakhir itu pas bayar dilebihin banyak, harusnya total 60.000. Dia bayar 500.000. Uangnya gak saya tolak, takut dia tersinggung. Tapi uangnya saya kasih ke anak jalanan. Setelah itu saya nggak lihat dia lagi kesini. Tutur Bu Lastri. Aku nangis lagi denger cerita Bu Lastri. Akhirnya aku pamit pulang. Kemudian sudut pandang dari Mami. Namanya seorang ibu, perasaan dan firasat gak mungkin bisa bohong. Malam itu Mami di kamar lagi sama Papi. Tiba-tiba dari kamar sebelah, ruang gosok, kedengeran bunyi kayak orang lagi buka tutup lemari baju. Karena jam udah nunjukin pukul 2, gak mungkin Bik Minah masih gosok. Akhirnya Mami cek. Pas dilihat, ternyata kakakku. Ditanya Mami mau ngapain malam-malam gini, dan jawaban kakakku, "Bukan urusan lo." Langsunglah Mami tampar kakakku.
Kurang ajar banget bicara gitu, kata Mami. Besok paginya, Mami masih marah-marahin kakak. Kakak bingung. Apa sih Mi? Kenapa marah-marah? Mutia salah apa? Tanya kakak. Kamu itu masih muda ya. Gak usah pura-pura amnesia. Mami nyokolain kamu itu supaya pinter, bukan buat ngelawan gini. Gak ngerti Mutia sama Mami ngomong apaan. Kamu kan malam tadi bentak Mami. Mami tampar kamu gak inget? Alay yang tadi malam di kamar gosok itu kamu kan? Nyari apa jam 2 malam? Berisik, ganggu Mami tidur. Mi, demi Tuhan Mi, aku gak keluar kamar malam tadi. Ngapain juga? Kalaupun aku mau pipis kan di kamar aku ada toilet, jadi gak keluar-keluar. Jelep. Mami terdiam 1000 bahasa. Gak ngerti apa yang dia alamin, tapi Mami yakin pasti ada sesuatu yang gak masuk akal. Mulai dari ada buntang ayam di kolam renang, suara ketawa-ketawa, suara orang mandi tapi gak ada yang mandi, masak belum ada 1 jam udah basi, bayangan orang lewat padahal gak ada orang. Sekarang kami semua udah pindah ke Thailand, termasuk Bik Mina juga masih setia sama kami. Oh ya, lupa. Teman-teman pasti bingung ya gimana cara Kak Ara minta izin ke kakaknya, Kak Mutia. Oke, jadi Jumat kemarin aku rindu serindu-rindunya sama kakakku. Aku curhat di depan foto dia, aku nangis, aku cerita semua keluh kesahku ke dia. Aku pengen cerita ini aku tulis di sosmed, karena sering lihat orang-orang cerita gini juga. Aku takut kakak gak ngizinin aku. Sambil nangis aku bilang, kalau kakak izinin Ara buat cerita ke semua orang, tolong kasih pertanda Ara, geser 1 barang apapun. Ara tahu kakak pasti ada di sini. Sambil nangis bilang gitu. Setelah itu aku taruh HP di atas kasur. Aku ke WC buat buang ingus. Dan kalian tahu, HP ku pindah ke atas meja. Itu artinya kakakku ngizinin aku buat cerita. Pasti kalian nanya apa aku gak takut? Ya enggak lah, malah aku seneng, itu artinya kakakku masih di dekat aku. Aku juga pernah mimpi ketemu kakakku kayak di sebuah taman gitu. Kakakku pakai dress putih, wajahnya bersih, senyumnya lebar. Dia bilang dia rindu kami semua di sini. Sampai tiba-tiba di awan kayak ada sebuah pintu kebuka. Lalu kakakku bilang, sekarang kakak udah seneng di sini. Kamu jagain papi mami ya. Kakak sayang kalian semua. Teruntuk kakakku, Kak Lista Mutia Sabrina Effendi bin Khairil Effendi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Amin. Terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayangmu. Sekarang kamu tidak lagi merasakan sakit luar biasa. Sekarang kamu udah bahagia di surganya. Belum puas rasanya aku bermain denganmu. Belum puas rasanya aku memanggilmu kakak. Tepat tanggal 20 Agustus 2005, jam 12.00, kakak menghembuskan nafas terakhir. Tak kurasa air mataku tumpah membasahi pipi yang sering kau cubit ini. Aku selalu mencintaimu, Kalistara. Sekian ya cerita dari Kalistara ini. Percaya enggaknya itu hak kalian semua. Teman-teman jangan lupa doain ya kakaknya Ara, Kak Mutia. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih Kak Kalista yang udah memberikan izin buat memuat cerita ini di channel Fakta Sejarah. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.